belajar mengenai senyawa hidrokarbon, yaitu pelajaran kimia kelas 11 semester 1. Pernahkah kalian membakar sate? Apa yang terjadi jika daging sate terlalu lama dibakar? Nah, tentunya sate tersebut menjadi hangus dan berwarna hitam. Berikutnya, tahukah teman-teman mengapa jika kayu yang terbakar juga menjadi berwarna hitam? Dari kedua peristiwa ini, kemudian muncul pertanyaan yang lebih lanjut. Apakah daging dan kayu tersusun dari atom yang sama, sehingga jika terbakar mewujudkan warna yang sama pula? Nah, salah satu atom penyusun kayu dan tubuh hewan serta manusia adalah atom karbon, di mana atom karbon ini merupakan atom paling banyak yang menjadi penyusun tubuh makhluk hidup dan berbagai zat yang ada di alam semesta ini. Nah, mengapa atom karbon menjadi atom penyusun senyawa terbanyak di alam semesta ini? Apakah atom karbon mempunyai sifat khusus sehingga dapat membentuk senyawa yang paling banyak di alam? Atom karbon memiliki sifat khusus sehingga dapat membentuk banyak senyawa. Nah, sifat yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Di dalam sistem periodik unsur, atom karbon terletak pada golongan 4A dan periode 2 dengan nomor atom 6. Jika kita tuliskan konfigurasi elektronnya, maka karbon sama dengan 2,4. Terlihat jelas ya bahwa elektron valensi atau atom karbonnya adalah 4. Dengan rumus Lewis kita gambarkan sebagai berikut. Masih ingat ya bahwa lambang Lewis merupakan lambang suatu atom disertai elektron valensinya yang dilambangkan dengan titik atau dot. Sehingga untuk atom karbon ini elektron valensinya digambarkan dengan 4 titik. Sifat yang kedua, atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Diingat bahwa berdasarkan aturan oktet, suatu atom mencapai kestabilan apabila mempunyai konfigurasi seperti gas mulia, yaitu mempunyai 8 elektron valensi. Di mana untuk atom-atom yang elektron valensinya belum oktet seperti karbon ini dapat membentuk ikatan untuk memenuhi konfigurasi oktet. Nah, untuk atom karbon ini agar mencapai kestabilan konfigurasi oktet akan membentuk ikatan kovalen melalui penggunaan 4 pasangan elektron ikatan baik dengan sesama atom karbon maupun dengan atom lain. Diingat bahwa berdasarkan aturan Lewis, setiap satu pasang elektron ikatan dapat digambarkan dengan satu garis. Contohnya, apabila atom karbon berikatan dengan 4 atom hidrogen membentuk CH4, maka strukturnya dapat digambarkan seperti ini. Nah, karena atom karbon harus membentuk 4 pasang elektron ikatan supaya stabil. Nah, jika digambarkan, garisnya lurus ada 4 untuk digunakan berikatan. Tidak boleh lebih ataupun kurang. Berikutnya, ikatan kovalen yang dapat terbentuk berupa ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, sekarang perhatikan rumus struktur senyawa berikut ini. Pertama, senyawa etana dengan rumus molekul C2H6. Dari rumus strukturnya, terlihat bahwa kedua atom karbon membentuk ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon lain, maupun dengan atom hidrogen. Kedua, senyawa etena dengan rumus molekul C2H4. Nah, dari rumus strukturnya, kita dapat melihat ada ikatan kovalen rangkap 2 antara kedua atom karbonnya. Jadi, pada senyawa ini terdapat satu ikatan kovalen rangkap 2 antar atom karbonnya, total 4 ikatan kovalen tunggal antara karbon dengan hidrogen. Ketiga, senyawa etuna dengan rumus molekul C2H2. Nah, dari rumus strukturnya terlihat bahwa terdapat ikatan kovalen rangkap 3 antara kedua atom karbonnya. Jadi, pada senyawa ini terdapat satu ikatan kovalen rangkap 3 antara atom karbonnya dan total 2 ikatan kovalen tunggal antara karbon dengan hidrogen. Sifat yang ketiga, atom karbon dapat berikatan dengan atom-atom karbon lainnya membentuk senyawa dengan rantai karbon lurus. Contohnya senyawa pentana dengan rumus molekul C5H12, di mana rumus strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar ini terlihat bahwa kelima atom karbonnya saling berikatan membentuk senyawa dengan rantai karbon lurus, yang kemudian dapat kita gambarkan seperti ini. Contoh lainnya adalah senyawa butena yang rumus molekulnya C4H8, di mana rumus strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut.
Terlihat juga ya bahwa keempat atom karbonnya berikatan membentuk senyawa dengan rantai karbon lurus, yang kemudian juga kita dapat gambarkan seperti ini. Sifat yang keempat, atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya membentuk senyawa dengan rantai karbon bercabang. Contohnya senyawa 2-metil-pentana dengan rumus molekul C6H14. Di mana rumus strukturnya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa 5 atom karbon membentuk rantai karbon dan terdapat satu cabang CH3 yang terikat pada atom karbon kedua. Cabang CH3 ini diberi nama cabang metil. Contoh lainnya adalah senyawa 2-metil-butena yang rumus molekulnya C5H10 dengan rumus struktur sebagai berikut. Terlihat juga ya bahwa keempat atom karbonnya membentuk rantai karbon dan terdapat satu cabang CH3 atau metil. Sifat yang kelima, ikatan antar atom karbon dapat membentuk senyawa dengan rantai lingkar atau siklik. Contohnya senyawa sikloheksena dengan rumus molekul C6H12 yang rumus strukturnya digambarkan sebagai berikut. Nah, dari struktur ini terlihat bahwa keenam atom karbon membentuk rantai karbon siklik atau lingkar. Berbeda dengan senyawa heksana yang rumus molekulnya C6H14. Berikut ini, senyawa ini membentuk rantai terbuka. Contoh lainnya adalah senyawa siklopropana dan siklopentana dengan rumus struktur seperti gambar berikut ini. Nah, kelima sifat inilah yang membuat atom karbon dapat membentuk banyak senyawa. Pengertiannya sudah kita pahami, mari kita lanjutkan belajar mengenai jenis-jenis dari senyawa hidrokarbon. Penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantainya terbagi atas, yaitu hidrokarbon alifatik, yang satunya lagi hidrokarbon siklik ya. Nah, alifatik, apa sih yang dimaksud dengan alifatik? Alifatik adalah hidrokarbon dengan rantai terbuka. Nah, kalau misalnya yang satu rantai terbuka, maka siklik adalah hidrokarbon dengan rantai tertutup. Nah, teman-teman, jadi tadi hidrokarbon dibagi dua. Ada hidrokarbon alifatik dan ada hidrokarbon siklik. Nah, untuk hidrokarbon alifatik, kita bagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan hidrokarbon alifatik jenuh dan hidrokarbon alifatik tidak jenuh. Hidrokarbon alifatik jenuh adalah hidrokarbon dengan rantai tunggal, sementara hidrokarbon alifatik tidak jenuh adalah hidrokarbon dengan rantai tidak tunggal, yaitu rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, hidrokarbon alifatik jenuh kita sebut dengan alkana, dan hidrokarbon alifatik tidak jenuh ada dua, yaitu alkena dan alkuna. Untuk alkana atau hidrokarbon alifatik jenuh, untuk lebih mudah menghafalnya, jenuh itu biasa dirasakan oleh orang yang sendirian. Kalau sendirian tuh rasanya jenuh, artinya dia memiliki rantai tunggal atau sendirian. Alkana, kalau di kimia, itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Jadi rantainya tunggal. Kalau misalnya N kita ganti dengan 1, maka C-nya 1. C-nya 1 hanya kita jumlahin ya, 2 dikali 1 ditambah 2 berarti 4. Nah, rumusnya berarti CH4. Nah, nanti CH4 ada namanya yang disebut dengan metana. Nah, untuk menamai senyawa hidrokarbon, kita akan pelajari di video selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan untuk hidrokarbon tidak jenuh, untuk alkena. Rumus umumnya adalah CnH2n. Nah, kita misalkan N-nya adalah 2, berarti akan menjadi C2H4, karena C-nya 2 hanya 2 dikali 2 sama dengan 4. Alkena itu tadi hidrokarbon alifatik, ikatannya rangkap 2, berarti bisa kita simpulkan bentuknya seperti ini. C-nya rangkap 2 ya, sisa 2 ikatan lagi bagian atas dan juga bagian samping. Untuk alkuna, rumus umumnya adalah CnH2n dikurang 2. Kalau C-nya kita misalkan 3, maka C3H2 dikali 3 dikurang 2 menghasilkan 6 dikurang 2. Nah, berarti C3H4. C3H4 disebut dengan propuna.
Oke, masing-masingnya CH4, C2H4, C3H4 itu punya nama sendiri-sendiri. Kalau alkana itu nama belakangnya diakhiri dengan ana. Kalau alkena nama belakangnya diakhiri dengan ena, dan alkuna diakhiri dengan una. Nah, untuk lebih detailnya tentang tata nama senyawa hidrokarbon akan kita pelajari di video selanjutnya. Kemudian kita beralih ke hidrokarbon yang siklik. Hidrokarbon siklik terdiri dari dua jenis. Ada yang namanya alisiklik, yang satu lagi disebut dengan aromatik. Alisiklik ini adalah hidrokarbon yang rantainya tertutup ya, jadi dia membentuk cincin. Nah, apa bedanya dengan aromatik? Aromatik ini adalah hidrokarbon rantainya tertutup dan mempunyai ikatan rangkap secara berselang-seling.